Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa ma kana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'ana nazala bihusnin fa in qara'tumuhu fabaku wa in lam tabaku fatabakau. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Ustadz Adam dari channel YouTube Ngaji Cerdas beserta timnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir, rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Malam ini atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka langsung di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di malam hari ini yang bertepatan dengan malam 17 Ramadan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin Indonesia bahwa Al-Quran itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Namun saya pribadi malam ini sudah malam yang ke-18, karena saya puasanya mengikuti Saudi kemarin, hari Sabtu tanggal 2 April. Jadi bagi saya pribadi dan mungkin juga sebagian jamaah, ada yang malam ini sudah malam yang ke-18. Mudah-mudahan Idul Fitri kita tahun ini kompak. Meskipun kita mengawali Ramadan tahun ini tidak bersatu, tapi insyaallah Idul Fitrinya bersatu. Saya sudah dapat bocoran dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, insyaallah semuanya kompak bahwa Idul Fitri tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ya Pak?
Hah? Benar? Jadi meskipun belum ada ru'yah, saya sudah berani menentukan. Saya berani menentukan mendahului pemerintah. Insya Allah Idul Fitri tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ada yang beda, Pak? Sepakat dalam hal ini? Alhamdulillah. Jadi saya ini berani aja mendahului Menak, ya, karena saya yakin Idul Fitri 1 Syawal. Insya Allah dalam hal ini kita kompak, tidak ada yang berbeda. Orang sering tanya saya, terutama saudara-saudara saya yang non muslim, Ustadz katanya, kenapa di agama kalian menentukan puasa dan Idul Fitri kok selalu tidak sama? Kenapa bisa beda? Padahal Islamnya cuma satu. Ya, saya bilang kami ini berbeda karena memang ada hadis yang mengisyaratkan bahwa untuk menentukan awal puasa dan Idul Fitri itu harus melihat hilal. Kata Nabi, sumu liru'yatih, berpuasalah kamu karena melihat bulan, melihat hilal. Wa aftiru liru'yatih, dan beridul fitrilah kamu karena melihat bulan. Jadi ada hadis yang memerintahkan demikian. Cuma karena teknologi kita sudah canggih, ya, sudah canggih, ilmu falak kita sudah maju, artinya 100-200 tahun ke depan sudah bisa dihitung kapan jatuhnya awal Ramadan dan kapan jatuhnya Idul Fitri. Dari sekarang untuk 100 tahun ke depan sudah bisa dihitung. Padahal di Indonesia sebenarnya lebih banyak ahli hisab, ya, lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat. Betul? Betul nggak, Pak? Mana lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat? Lebih banyak ahli hisab. Cuma jamaah Masjid Al-Muhajirin saya lihat tidak ada yang ahli hisab. Ya, karena sedang mau sholat, ya. Saya tidak tahu di luar nanti. Tapi kalau kita hitung-hitung sepertinya lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat, ya kan? Yang semestinya 100 tahun ke depan kita sudah bisa menentukan kapan awal Ramadan dan kapan awal Idul Fitri. Saudi Arabia itu dari dulu sudah tidak pernah menggunakan ru'yat lagi, menggunakan hisab. Karena kalau ru'yat itu tidak bisa dipastikan, bergantung cuaca. Kalau cuacanya mendung, ya tidak kelihatan hilal. Maka Nabi katakan, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kalau kamu terhalang karena tidak bisa melihat hilal secara langsung, baik menggunakan teropong karena kabut yang begitu tebal, maka sempurnakan bilangan Sya'banmu itu 30 hari kata Nabi. Tapi kalau hisab sudah bisa dipastikan, ya, karena menggunakan perhitungan. Kalau hisab itu mungkin dulu di zaman Nabi itu sedikit orang yang menguasai ilmu falak, sehingga untuk menentukan kapan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri itu menggunakan cara yang manual, melihat hilal, kan gitu. Tapi di zaman yang sudah modern, yang sudah canggih ini, dari perhitungan peredaran bulan terhadap matahari sudah bisa ditentukan 100 tahun ke depan, ya. Nah, oke, itu kita nggak usah bahas. Yang pasti Idul Fitri tahun ini kompak, 1 Syawal. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kabar sekalian jamaah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih ada yang kenal sama saya? Masih ada? Saya dulu sekitar 20 tahunan yang lalu di penghujung tahun 2000, tahun 90-an, sekitar tahun 98, 99 sampai 2000 awal, saya pernah bikin kantor yayasan di sini dekat SD itu. Kurang lebih 2 tahun saya pernah tinggal di sini, dan saya pernah juga ceramah 20 tahun yang lalu di sini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu, tidak terasa itu. Subhanallah.
Mungkin yang senior-senior masih ada yang kenal 1-2 orang, ya. Dulu sahabat saya almarhum Haji Yanto Daci, orang Nias, mu'allaf. Jadi kita dulu di sini bikin yayasan mu'allaf yang sekarang sudah menjadi pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Alhamdulillah saya sudah mendirikan sampai 6 cabang. Ya, awalnya dulu dari sini, mengawali sejarah adanya yayasan mu'allaf yang saya pimpin dulu dari daerah sini awalnya. Kemudian saya hijrah ke Bintaro. Di Bintaro saya dirikan pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Kemudian di NTT, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya bangun ada 3 pesantren mu'allaf. Dan yang terbaru lagi ada cabang kita yang ke-6 di daerah Gadok, Bogor. Jadi sudah lama, 20 tahunan tidak kemari, saya pangling melihat Masjid Al-Muhajirin ini sudah berubah. Sudah ada sayap kanan, sudah ada sayap kiri, sudah ada bangunan di belakang bertingkat. Ini masjid sudah sangat modern. Alhamdulillah. Ya, harus ada peningkatan. Namanya juga Al-Muhajirin. Al-Muhajirin orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berpindah. Orang yang berpindah itu kan sifatnya dinamis, betul? Dinamis, terus mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan namanya Masjid Al-Muhajirin. Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu saya tidak cukup banyak karena kita belum sholat tarawih. Malam ini katanya kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Pada mukaddimah tadi saya membacakan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa bulan Ramadan ini dulunya bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan yang di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Quran. Ada orang bertanya, Ustaz, apa hubungannya atau apa bedanya ayat yang menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi dengan surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Al-Quran ketika turun di satu malam yang kebetulan malam itu berada di bulan Ramadan, maka nilai satu malam itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau orang bertanya, apa korelasinya antara surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Qadar? Kalau di surat Al-Baqarah tadi Allah menjelaskan Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Kalau surat Al-Qadar, Al-Quran turun dalam satu malam, maka nilai satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan satu malam itu berada di bulan Ramadan. Nah, begitu penjelasannya. Al-Quran yang mana yang turun di bulan Ramadan? Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi Al-Quran itu sekaligus turun dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia ini, dibawa malaikat Jibril bersama para malaikat-malaikat langit mengawal itu Al-Quran ke bumi. Mula-mula Al-Quran diturunkan ke langit dunia ini sekaligus 30 juz itu. Baru nanti dari sama'id dunia, dari langit dunia ini disampaikan kepada Nabi berangsur-angsur, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan apa saja ada, bergantung kebutuhan. Disampaikan malaikat Jibril Al-Quran kepada Nabi itu bukan satu malam, tapi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan kurang lebih 23 tahun.
Jadi cukup lama Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi, bergantung kebutuhan ayat Nabi atau bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala kapan Al-Quran akan disampaikan kepada Nabi-Nya. Namun yang pasti Al-Quran itu ketika turun, Masya Allah, nilai satu malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Memang Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara Al-Quran, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran ini pasti derajatnya dinaikkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Contoh, Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu, menurunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu derajat Malaikat Jibril ditinggikan oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah. Apa Pak? Menjadi pemimpin para malaikat. Jadi Malaikat Jibril dengan Al-Quran diangkat derajatnya menjadi pemimpinnya para malaikat. Kemudian Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka gelar Al-Quran itu menjadi mulia, menjadi Sayyidul Ambi, Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Masya Allah. Turun Al-Quran di bulan Ramadan, nilai Ramadan itu meningkat menjadi Sayyidus Syuhur, induknya para bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan satu malam, dan nilai satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kalau sudah bersentuhan dengan Quran. Lalu Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran itu derajat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Lalu Al-Quran disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman umat Islam, umat Nabi Muhammad. Maka dengan Al-Quran itu derajat umat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Subhanallah. Hebatnya Pak, Bu, kalau sudah bersentuhan dengan Al-Quran, siapapun dia pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang cacat, fisiknya tidak sempurna, tapi karena ada Al-Quran di otaknya, ada Al-Quran di kepalanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita yang buta, tidak bisa melihat, tapi karena ada Al-Quran dalam hatinya, ada Al-Quran di otaknya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara, siapapun manusia yang sudah bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu bersyukur enggak? Pak, Bu, bersyukur enggak? Kita lahir di zaman ketika Al-Quran sudah ada. Bisa enggak kita bayangkan ketika seandainya kita lahir sebelum Quran datang, apa yang terjadi? Semua kita pasti kafir. Semua kita pasti berada di alam kesesatan. Betul? Jadi ketika Al-Quran datang ke dunia ini 15 abad yang lalu Pak, Bu, timingnya itu sangat pas, waktunya sangat tepat. Kenapa? Karena waktu itu manusia sudah berada di alam jahiliyah. Betul? Di alam yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Manusia tidak ada lagi yang kenal Tuhan. Apa masa itu tidak ada kitab suci? Ada. Sebelumnya sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, sudah ada Injil. Tapi sayang Bapak Ibu, 3 kitab suci terdahulu itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami perubahan, sudah mengalami penyimpangan, sehingga manusia tidak ada lagi yang berada di alam yang benar. Manusia sesat, tidak ada lagi yang mengenal Allah secara benar.
karena Taurat, Zabur, Injil sudah diselewengkan oleh umat manusia ketika itu. Tuhannya tidak lagi Allah. Masyarakat jahiliyah bukan berarti bukan masyarakat yang tidak beriman, tidak. Orang jahiliyah itu dulu Pak punya iman, punya kepercayaan, punya agama, punya keyakinan. Makanya kalau ditanya, kata Allah, ya Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka tidak menyembah Allah? Karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya pedoman hidup yang benar, yang bisa menuntun mereka, yang bisa mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka punya kepercayaan, mereka yakin ada yang menciptakan alam ini, tidak mungkin alam ini berdiri sendiri, pasti ada Tuhannya. Namun mereka kehilangan arah,